Kampung Tibo, terletak di pinggiran hutan jati yang lebat di ujung utara Kabupaten Pati, adalah nama yang jarang disebut, bahkan oleh peta digital sekalipun. Seolah-olah kampung itu tak pernah ada. Tak ada rambu jalan, tak ada pelang nama, dan jalan setapaknya nyaris ditelan semak belukar. Tapi mereka yang lahir dan besar di desa-desa sekitar tahu betul. Tempat itu pernah dihuni, dan kemudian ditinggalkan dalam satu malam yang gelap. Tidak ada yang tahu pasti kapan persisnya Kampung Tibo menghilang dari kehidupan masyarakat. Beberapa orang bilang tahun 70-an, yang lain menyebut era penjajahan Jepang. Namun satu hal yang selalu sama dalam setiap cerita adalah, seluruh penduduknya pergi begitu saja, tanpa pesan, tanpa jejak. Tetua-tetua desa yang kini renta masih menyimpan trauma dari masa itu. Salah satunya adalah Mbah Raji, yang setiap malam Jumat masih mengurung diri dan menabur garam di sekeliling rumahnya. Tibo bukan tempat biasa, katanya pelan, seperti takut didengar sesuatu yang tak kasat mata. Dulu itu kampung makmur. Hasil bumi melimpah, ternak gemuk-gemuk, air jernih dari mata air di tengah hutan. Tapi manusia itu serakah. Dan saat mereka mulai membangun rumah di dekat batu keramat, semuanya berubah. Konon, ada satu batu besar di tengah hutan jati yang tak boleh disentuh. Orang-orang menyebutnya batu lumpang setan. Bentuknya bulat seperti lesung tua, dan setiap malam bulan gelap, terdengar suara air ditumbuk di sana. Padahal tak ada satupun manusia. Lalu suatu malam, semua lampu padam. Asap hitam naik dari perbatasan kampung. Dan ketika fajar menyingsing, tak ada satupun manusia tersisa di sana. Rumah-rumah terbuka, makanan masih di atas meja, air masih mendidih di tungku. Tapi semua penghuninya lenyap. Lenyap seperti ditelan bumi. Beberapa warga yang mencoba mencari tahu ke dalam kampung itu mengalami gangguan jiwa. Salah satu pemuda, bernama Sumardi, ditemukan tertawa sambil memakan tanah di mulut jalan kampung. Yang lain menghilang dan tak pernah kembali. Yang tinggal di Tibo bukan hanya manusia, bisik Mbah Raji saat itu. Mereka menunggu dan mereka tidak suka diganggu. Kini, tak ada yang berani lewat jalur itu setelah maghrib. Bahkan suara jangkrik pun berhenti saat mendekati bekas pintu masuk kampung. Hanya angin yang membawa bau anyir dan samar-samar seperti suara rintih dari balik pepohonan jati. Tahun 1998, Bayu Wicaksono, seorang mahasiswa antropologi dari Semarang, sedang menyusun skripsi tentang desa-desa mati di Jawa. Ia tak sengaja mendengar nama Kampung Tibo saat mewawancarai seorang pedagang tua di Pasar Pagi Pati. Saat ia menanyakan arah ke kampung tersebut, pedagang itu mendadak diam, wajahnya tegang, lalu mengemasi dagangannya lebih cepat dari biasanya. Namun sebelum pergi, ia sempat berbisik lirih. Kalau memang nekat, datanglah Jumat Kliwon. Tapi jangan lewat batas batu. Dan jangan pernah tidur di tanah. Bayu tidak mengerti maksudnya. Tapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar dari rasa takut. Ia mengajak dua temannya, Aditya dan Rino, untuk ikut menyelidiki Kampung Tibo. Mereka berangkat Jumat sore, membawa kamera, kompas, dan beberapa peralatan camp. Perjalanan menuju Kampung Tibo bukan perkara mudah. Jalan setapak semakin sempit, gelap, dan dipenuhi akar pohon jati yang seperti mencengkeram kaki siapapun yang berjalan di atasnya. Menjelang malam, mereka tiba di area yang dipenuhi rumah-rumah kayu lapuk. Sebagian roboh, sebagian seperti masih dihuni, meski tak ada cahaya, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Mereka mendirikan tenda di tengah kampung. Rino sempat berkelakar, kalau memang ini kampung setan, kenapa nggak ada suara aneh-aneh? Lalu tertawa sambil membuka bekal makanan. Tapi tawa itu hanya bertahan hingga tengah malam. Pukul 1.37, Bayu terbangun karena mendengar bunyi seperti tanah dikorek dari bawah tubuhnya. Suara, krak-krak-krak, itu berirama lambat. Seperti kuku panjang yang mencakar pelan tanah basah. Awalnya ia mengira hanya suara tikus atau binatang malam, sampai suara itu berpindah ke arah kepala. Dan ia merasa tanah di bawah tikar bergerak naik turun. Dengan panik ia membangunkan Aditya dan Rino. Namun keduanya mengeluh hanya karena diganggu.
Mereka mengira Bayu mengada-ada karena ketakutan sendiri. Tapi tak lama setelah itu, bau busuk mulai tercium dari tanah. Bau seperti daging busuk bercampur bau darah basi. Pagi harinya, mereka membuka alas tidur dan menemukan bekas galian tanah melingkar, tepat di tempat Bayu berbaring. Di dalamnya, terdapat segumpal rambut panjang berwarna abu kehijauan, seperti rambut manusia tua yang membusuk. Tak ada penjelasan logis. Mereka yakin tak ada yang mengubur apapun malam sebelumnya. Namun yang paling mengerikan bukan itu. Ketika mereka hendak kembali ke Semarang, kamera Handicam milik Rino ternyata merekam suara yang tak pernah mereka dengar langsung saat malam itu. Saat diputar, terdengar suara serak perempuan dari dalam tanah. "Duduklah, kau sudah sampai." Setelah pengalaman malam itu, Bayu, Rino, dan Aditya pulang ke Semarang dengan perasaan tak menentu. Tubuh mereka kembali, tetapi pikiran mereka tertinggal di Kampung Tibo. Bayu menjadi pendiam. Ia mulai menyendiri, lebih sering menatap kosong ke arah lantai. Buku-buku antropologinya dibiarkan terbuka berhari-hari, sementara meja kamarnya dipenuhi coretan simbol-simbol aneh yang tak dikenalnya sebelumnya. Seperti tulisan kuno yang bukan Jawa, bukan Arab, bukan Latin. Sementara itu, Aditya berhenti kuliah. Ia mengalami mimpi buruk setiap malam, mimpi yang selalu sama. Ia berada di tengah kampung gelap, dikelilingi rumah-rumah kayu lapuk, dan mendengar suara langkah berat dari bawah tanah. Ia pernah ditemukan tengah malam, berjalan sendirian tanpa alas kaki ke arah hutan kecil di belakang kampus. Bibirnya berkomat-kamit menyebut satu kalimat. Mereka belum selesai, belum selesai. Tapi kondisi terburuk menimpa Rino. Seminggu setelah kembali dari Kampung Tibo, Rino ditemukan tewas tergantung di kamar kosnya. Yang membuat semuanya membingungkan. Tidak ada kursi, tidak ada tali, hanya tubuhnya tergantung di udara, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Di dinding kamarnya, tertulis dengan darah. Tanah itu memanggil kita pulang. Polisi menyimpulkan kasus bunuh diri dengan kondisi tidak biasa. Tapi Bayu tahu, ini bukan sekadar tragedi. Ini adalah panggilan. Ia kembali memutar ulang rekaman malam itu, yang kini terdengar semakin jelas meski belum pernah ia edit. Di menit ke-2:47, terdengar suara rintihan. Lalu di menit ke-3:02, suara perempuan berkata, "Yang bangun, tidak bisa tidur lagi. Yang lihat, harus kembali." Bayu tak bisa tidur berhari-hari. Dalam tidurnya yang sebentar-sebentar, ia melihat wajah perempuan tua dengan mata putih legam tanpa bola mata, berdiri di tengah Kampung Tibo, menatap langsung ke arahnya. Dan setiap pagi, ada tanah kering berserakan di lantai kamarnya, seolah ada sesuatu yang datang dari bawah rumah. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia tak bisa menahan diri. Ia membawa koper kecil, kamera, dan buku catatannya, lalu pergi meninggalkan kos. Ia naik bus ke Pati. Tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi setelah itu, kecuali satu saksi mata, seorang sopir ojek yang terakhir mengantarnya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia tak bisa menahan diri. Ia membawa koper kecil, kamera, dan buku catatannya, lalu pergi meninggalkan kos. Ia naik bus ke Pati. Tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi setelah itu, kecuali satu saksi mata, seorang sopir ojek yang terakhir mengantarnya. Sang sopir bercerita sambil merokok gemetar. "Mas itu minta diturunin di jalan tanah dekat hutan jati. Pas saya tanya, dia cuma bilang, saya cuma mau pulang." Sejak malam itu, Bayu tak pernah ditemukan. Tapi beberapa warga di sekitar hutan mengaku melihat bayangan seseorang berdiri diam di batas Kampung Tibo setiap Jumat Kliwon. Ia berdiri membelakangi jalan, diam tak bergerak, dan menghilang saat didekati. Beberapa orang bilang itu Bayu. Beberapa bilang, itu bukan lagi Bayu. 8 bulan sejak hilangnya Bayu, tak ada satupun kabar yang datang. Hingga suatu malam, seorang relawan pecinta alam yang tersesat di kawasan hutan jati mengaku menemukan sesuatu. Ia melihat sebuah buku catatan kulit tua tergeletak di dekat pohon besar, tak jauh dari batas masuk Kampung Tibo. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan. Sebagian besar ditulis terburu-buru,
dengan noda seperti tanah dan darah yang sudah mengering. Di halaman pertama tertulis, "Jika kau membaca ini, artinya aku sudah tidak bisa kembali." Bayu Wicaksono. Catatan itu menceritakan hari-hari terakhir Bayu di Kampung Tibo. Ia menulis tentang suara-suara yang memanggil namanya, wajah-wajah tanpa mata yang mengintip dari balik pepohonan, dan sosok perempuan tua yang terus berdiri di depan rumah-rumah kosong. Perempuan itu tak pernah bicara. Tapi setiap malam, dia mendekat setapak demi setapak. Dan Bayu tahu, pada malam terakhir, dia akan berdiri tepat di sampingnya. Halaman terakhir dari catatan itu berhenti di satu kalimat yang tidak selesai. "Mereka bilang aku akan jadi tamu terakhir. Tapi aku rasa." Setelah itu, lembaran kosong. Tak ada tanda-tanda keberadaan Bayu, hanya sisa jejak kaki menuju ke dalam kampung, dan berhenti di depan batu lumpang setan, batu keramat yang disebut dalam cerita-cerita lama. Satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Di atas batu itu, ada bekas dudukan tubuh yang masih hangat saat ditemukan. Seolah seseorang baru saja duduk di sana, meski malam itu dingin dan kampung seharusnya kosong. Kini, Kampung Tibo telah berubah. Ia tak lagi sunyi. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mendengar suara ketukan dari rumah-rumah kosong, padahal tak ada yang tinggal di sana. Kadang terdengar suara langkah pelan menyusuri jalan tanah yang mengarah ke hutan, meski tak ada satupun lampu menyala. Beberapa warga bersumpah pernah melihat sesosok pemuda dengan ransel dan kamera, berjalan menyusuri jalan tanah saat malam hampir pagi. Wajahnya teduh, tapi matanya kosong. Ia kadang tersenyum sambil menoleh, lalu menghilang di balik pepohonan jati. Warga percaya, Bayu tidak pernah keluar dari Kampung Tibo. Ia menjadi bagian dari kampung itu, tamu terakhir yang diterima. Namun, legenda juga menyebut satu hal lain. Tibo hanya menerima satu tamu setiap generasi. Tapi jika tamu itu menceritakan kisahnya kepada dunia, maka gerbang akan terbuka lagi. Maka kini, siapapun yang mendengar cerita tentang Kampung Tibo, siapapun yang membacanya, siapapun yang penasaran dan mencoba datang, mereka akan menjadi calon tamu berikutnya.